apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Arta. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara garis besar bagaimana perkembangan sel B di sumsum tulang. Nah, pada kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan perkembangan dari sel B atau sel limfosit B. Perkembangan sel B terjadi di sumsum tulang dan melibatkan adanya perubahan di permukaan sel maupun di dalam sel. Perkembangan sel B dimulai dengan menempelnya sel punca atau dikenal juga dengan limfoid progenitor pada sel stroma di sumsum tulang. Pelekatan ini difasilitasi oleh adesif molekul antara lain VLA4 dan VCAM1. Pada permukaan sel punca juga ditemukan adanya reseptor IL-7, yaitu suatu sitokin yang nanti berperan dalam memicu perkembangan dari sel B. Nah, sedangkan untuk gen penyusun antibodi dari sel punca ini masih sama seperti sel-sel lainnya, yaitu pada rantai ringan, segmen V, J, dan C itu masih terpisah, begitu pula dengan rantai berat di mana segmen V, D, J, dan C masih terpisah. Sel punca kemudian berkembang menjadi sel probi awal. Sel probi awal mendapat rangsangan dari sel stroma melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah interaksi antara SCF dengan reseptor tirosin kinase, yaitu KIT, dan kemudian rangsangan dari interleukin 7. Nah, interaksi SCF dengan KIT dan juga interleukin 7 ini kemudian akan memicu terjadinya pembelahan probi awal dan juga diferensiasi lebih lanjut. Sedangkan di dalam sel itu mulai terjadi penyusunan ulang rantai berat, yaitu segmen DJ di sini mulai menyatu, namun segmen V belum bergabung. Fase sel pri-B besar ditandai dengan keberadaan reseptor berupa komponen rantai berat dari imunoglobulin di permukaan sel B. Sedangkan di dalam sel itu terjadi penyusunan ulang segmen VJ pada rantai ringan. Sel pri-B kemudian berubah menjadi sel B imager. Sel B imager ini ditandai dengan keberadaan imunoglobulin di permukaan selnya. Nah, sel B imager ini kemudian mengalami peristiwa yang disebut dengan nama seleksi negatif. Nah, pada seleksi negatif ini, reseptor berupa IgM itu akan diperkenalkan dengan self antigen atau antigen sendiri. Jika nanti reseptor mengenali self antigen, maka sel B ini akan mengalami kematian atau apoptosis. Jika tidak mengenali antigen, maka dia akan lolos seleksi dan kemudian berkembang menjadi sel B matang dan selanjutnya bermigrasi ke nodus limfa. Sel B mature atau sel B matang itu ditandai dengan keberadaan dua tipe antibodi di permukaan selnya, yaitu imunoglobulin M dan imunoglobulin D. Sel B matang ini kemudian akan men-screening antigen di nodus limfa dan kemudian siap untuk diaktifasi oleh limfosit T atau sel T. Nah, sel B yang berhasil diaktifasi oleh sel T itu akan berkembang menjadi sel plasma yang mensekresikan antibodi dan sel memori yang nanti akan memberikan kekebalan sekunder pada tubuh kita.